saat dia masuk ke Mekah, kemudian dia menikah, Allah karuniakan dia satu orang anak. Anaknya diberi nama Harith, satu anak dikasih. Waktu Harith sudah mulai bujang, mencapai umur sekitar 17 tahun, Abdul Muttalib ini Syaibah mimpi malam-malam. Dia mendengar suara dalam mimpinya, ihfirit tiba. Maksudnya galilah tiba. Tiba itu sesuatu yang baik. Lalu dia bertanya, mat tiba? Apa itu tiba? Hilang suara itu. Hari kedua dia mimpi lagi. Dengar lagi suara, ihfiril barrah. Galilah sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Dia tanya, mal barrah? Apa itu barrah? Yang baik itu apa? Hilang lagi suara itu. Hari ketiga dia mimpi lagi, ihfiril madmunah. Gali sesuatu yang terjamin. Dia tanya, mal madmunah? Apa itu madmunah? Hilang lagi. Hari keempat baru dia mimpi dan dia dengar ihfiriz zamzam. Galilah zamzam itu. Zamzam ini di zaman itu cuma seperti sebuah histori lama, kenangan. 500 tahun tidak ada sumur zamzam, hilang. Jadi selama Khuza'ah berkuasa teman-teman sekalian di Mekah, mereka selalu mendatangkan air dari luar. Beli mahal dari luar Mekah, sumur-sumur di luar Mekah. Abdul Muttalib ini pernah dengar kalimat zamzam. Penasaran dia. Terus dia tanya, dalam mimpi dia tanya, mas zamzam, apa itu zamzam? Lalu keluarlah suara itu mengatakan, dan dia dengar pada saat itu ya, kalau dalam buku-buku sejarah disebutkan, la tanzifu abada, sesuatu yang tidak akan pernah rusak, wala tarum, juga ya, sesuatu yang selalu bersih dan tidak akan pernah rusak. Taskil hajijal a'zam, engkau akan memberikan dengannya air para jemaah haji. Dikatakan wahia bainar rafthi waddam, tempatnya air zam-zam itu berada di antara rafath. Rafath itu bisa berarti busanya darah, atau memang darah yang bercampur, busa yang bercampur dengan darah, atau memang busa air biasanya. Jadi dikatakan sini ciri-cirinya adalah tempat zam-zam itu ada darah yang bercampur dengan rafath, dengan busa, kemudian bercampur sama tanah. Lalu dikatakan lagi dalam mimpinya, inda naqratil gurabil a'sam, di bawah patokannya burung gagak yang memiliki warna keputih-putihan. Inda qaryatin naml, di atas atau di sekitar sarang semut. Seperti itu dalam mimpinya. Maka Abdul Muttalib bangun pagi-pagi, penasaran dia dengan mimpi ini. Dan dia tahu mimpi ini gak mungkin main-main. 3 hari, 4 hari berturut-turut, kemudian dia disuruh gali, dia bawa cangkulnya, datang di sekitar Ka'bah. Dia cuma tebak saja kemungkinan dekat Ka'bah nih, karena tidak ada tempat yang lebih agung di Mekah daripada Ka'bah. Dia datang dekat Ka'bah. Dan kalau masih ingat dulu pada pertemuan kita di bulan yang lalu, ada penjelasan tentang 2 patung yang disembah di Mekah, Isaf dan siapa yang ingat? Kalau lupa saya nggak datang lagi Balikpapan. Isaf dan Nailah. Isaf kan nama laki-laki, Nailah nama perempuan, yang dulu mereka saling suka, akhirnya mereka berzina depan Ka'bah dan dikutuk menjadi patung. Kan dulu waktu sebelum Amr bin Luhai datang ke Mekah, patung Isaf ditaruh di Gunung Safa, patung Nailah ditaruh di Gunung Marwah, untuk peringatan bagi orang-orang. Nih hati-hati kalau berzina depan Ka'bah dikutuk begini nih gitu. Tapi oleh Amr bin Luhai yang membawa patung masuk ke Jazirah Arab, dia angkat patung Isaf dan Nailah, dipindahin dekat Ka'bah, disuruh orang Mekah sembah. Tapi orang sudah lupa sejarahnya karena kejadian Isaf dan Nailah dikutuk ini jauh sebelum Amr bin Luhai. Ringkas cerita, di depan Ka'bah antara Hajar Aswad dengan Hijr Ismail itu ada patung Isaf dan Nailah. Ada satu suku Arab teman-teman sekalian datang ke situ antara Isaf dan Nailah nyembeli sapi. Tiba-tiba pada saat Abdul Muttalib lagi duduk, lagi memperhatikan ke arah Ka'bah di antara Isaf dan Nailah, kemudian ada orang nyembeli sapi.
Waktu disembeli, darahnya ngucur. Darah itu berbusa. Dan karena dia ngucur, jalan sampai berada di sekitar Isaf dan Na'ilah. Dia kurang lebih jangan dibayangkan ini Ka'bah, ini Hajar Aswad dan ini Hijr Ismail. Isaf dan Na'ilah itu ditaruh cukup jauh ya, agak berjarak antara antara Hajar Aswad jauh ke belakang dengan Hijr Ismail juga jauh. Jadi di kiri kanan ya. Tempat itu sangat luas, jadi jangan difahami tadi ini misalnya Ka'bah kemudian di sini posisinya, tapi agak jauh di kiri kanan. Maka pada saat itu darah ini ngucur dari patung Isaf itu menuju ke tempat di tengah-tengah di situ. Pada saat itu di tengah-tengah. HP-nya siapa nih? Pada saat itu patungnya, darahnya ngalir, kemudian darah itu ngalir menuju ke tengah-tengah antara Isaf dan Na'ilah ini, dan ada seperti tempat agak turun di lembah Mekah kan waktu itu masih pasir, lalu darah itu berkumpul di situ. Jadi akhirnya darah sama pasir bercampur. Abdul Muttalib lihat ini isyarat pertama nih, mimpinya kan tadi darah yang mengalir berbusa yang bercampur dengan tanah, gitu kan. Lalu kemudian dia dekatin tempat itu, darah yang berkumpul itu. Dia temukan tiba-tiba ada burung gagak yang berwarna hitam. Burung gagak biasanya warna hitam ya. Tapi kalau ada burung gagak yang di bagian sayapnya itu ada beberapa bulu warna putih namanya a'sam dalam bahasa Arab. Ghurabil a'sam. Maka dia lihat ada burung gagak. Burung gagak ini mengepakin sayapnya dan mematuk-matuk di atas sekitar darah itu. Dia lihat isyarat yang kedua. Isyarat yang ketiga adalah di situ ada sarangnya semut. Dia lihat ke dekat kakinya, ternyata ada beberapa ekor semut yang menggigit kakinya dia. Dia melihat ada lubang di situ. Maka dia bilang kepada anaknya Harith, Harith, saya mau menggali di sini. Siapapun jangan mengganggu saya. Maka dia angkat cangkulnya. Tapi kita jangan lupa, ini depan Ka'bah. Orang-orang lagi banyak tawaf waktu itu, walaupun banyak berhala. Dia angkat cangkul, orang jadi bahan perhatian. Tokoh-tokoh Quraisy pada datang semua. Lalu tokoh-tokoh Quraisy mengatakan, hai Abdul Muttalib, apa yang kau lakukan nih? Kata Abdul Muttalib kepada Harith, singkirkan mereka dari saya, sibukkan. Jangan sampai mereka dekatin saya. Terus saja Harith menyibukkan orang-orang Quraisy dan Abdul Muttalib terus saja mencangkul sampai ujung cangkulnya menyentuh bibirnya sumur itu. Sumur Zam-Zam. Dan dengan kuasa Allah, airnya muncrat keluar. Pada saat airnya muncrat keluar, Abdul Muttalib mengatakan, Allahu Akbar. Karena memang mereka menggunakan bahasa Arab dan kalimat Allahu Akbar itu sudah biasa mereka ucapkan, gitu kan? Maka orang-orang Quraisy tahu kalau Abdul Muttalib sudah dapat target dan mereka kaget waktu lihat air muncrat, air di depan Ka'bah. Selama ini selalu ambil dari luar. Ini kemuliaan abadi, gitu kan? Maka tiba-tiba orang Quraisy datang, hai Abdul Muttalib, air ini kita punya sama-sama. Kata Abdul Muttalib, dari mana sama-sama? Saya mimpi, saya yang cangkul, saya yang dapat. Dari mana kalian punya sama-sama nih? Ribut nih. Abdul Muttalib bilang, ini punya saya. Quraisy bilang enggak, dikeroyokin Abdul Muttalib pada saat itu. Ribut, akhirnya mereka sepakat panggil hakim lagi. Ini hakimnya nih, cari penengah. Bagaimana caranya supaya ini bisa ditengahi, gitu kan? Insya Allah masalah ditengahi ini kita lanjutkan habis sholat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan bahasan kita. Akhirnya Abdul Muttalib setelah menemukan sumur Zam-Zam, orang-orang Quraisy tetap menuntut untuk dibagi. Dan Abdul Muttalib bertahan, nggak bisa nih. Saya mimpi, saya yang gali, saya yang temukan. Gimana kalian merasa punya hak di situ? Ribut, akhirnya dicarilah penengah. Dan pada saat itu mereka tidak lagi ke Ya'mur, tapi mereka pergi ke dukun Bani Sa'idah. Ada satu dukun wanita di Madinah, waktu itu disegani. Dan memang pada saat itu dukun-dukun ini luar biasa pengaruhnya. Pergilah Abdul Muttalib bersama dengan tokoh-tokoh Quraisy. Saya tidak temukan jumlah mereka berapa orang, tapi yang jelas mereka semuanya pergi ke sana. Tiba di kota Madinah, ternyata dukun tersebut pergi ke Khaybar, wilayah lain. Nanti akan ada bahasan masalah Khaybar, tapi yang jelas pergi ke Khaybar.
Abdul Muttalib sepakat dengan teman-temannya, kejar aja tuh, kita ke Khaybar. Antara Madinah sama Khaybar cukup jauh dan ada padang pasir yang luas sekali. Mereka belum pernah ke Khaybar sebelumnya, jadi masih menerka-nerka jalan. Di tengah jalan mereka kehabisan air. Mau balik ke Madinah jaraknya jauh. Mau menuju ke Khaybar belum jelas tujuannya. Air habis. Panas lagi sangat terik pada saat itu. Mereka bermusyawarah, kira-kira bagaimana jalan keluarnya nih. Akhirnya orang-orang Quraisy selain Abdul Muttalib sepakat mengatakan kayaknya kita pasti mati nih. Nggak ada air. Kembali ke Madinah bisa mati tengah jalan, menuju ke Khaybar juga nggak jelas bisa mati tengah jalan. Ya sudahlah, kita pasti mati, lebih baik kita gali kubur saja. Riwayatnya begitu, kisahnya begitu. Gali kubur. Dari sekian orang ini, nanti setiap siapa yang mati duluan dikubur oleh temannya. Minimal nanti ada satu orang yang tidak tertutup kuburannya, yang lain semua tertutup. Akhirnya mereka pada gali kuburan, kecuali Abdul Muttalib nih. Abdul Muttalib bilang ini bukan ide yang tepat nih. Masa kita menyerah? Lebih baik coba kita cari jalan. Teman-temannya bilang percuma mau kemana? Abdul Muttalib naik ke atas untanya. Begitu untanya bergerak, dari pijakan kakinya untanya Abdul Muttalib keluar muncrat air di padang pasir itu. Keluar mata air. Lalu Abdul Muttalib melihat, dia turun dari untanya, dia minum airnya, untanya dikasih, lalu diajak teman-temannya, ayo ini ada air minum. Teman-temannya heran, di padang pasir ada air. Maka akhirnya mereka sepakat mengatakan, demi Allah yang telah memberikan, demi Allah sungguh ya, yang telah memberikan air kamu di sini, Allah Subhanahu wa taala, dialah yang telah memberikan kamu air Zam-Zam. Zam-Zam punya kau, hai Abdul Muttalib. Gara-gara ini akhirnya Zam-Zam jadi miliknya Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib keturunan dari Abdul Manaf. Sementara memang dasarnya Abdul Manaf tadi sudah saya jelaskan, mereka bertugas memberikan makanan dan minuman jemaah haji. Sehingga sekarang mereka tidak perlu lagi mengambil air dari luar, tapi mereka sudah punya mata air Zam-Zam. Dan sebagian ahli sejarah menanggapi mengatakan Allah yang maha tinggi dan maha pemurah memudahkan mata air Zam-Zam ditemukan kembali oleh Abdul Muttalib karena memang suku ini dari turunan Abdul Manaf bertugas untuk memberikan minum dan makan jemaah haji. Maka karena itu Allah Subhanahu wa taala kasih. Makanya tadi dalam salah satu perkataan dan pernyataan dalam mimpi, Taski Hajijil A'zam, engkau akan memberikan minum jemaah haji yang banyak, gitu kan. Jadi bukan karena Abdul Muttalibnya, tapi karena memang waktu itu diberikan untuk jemaah haji umumnya. Baik, baliklah Abdul Muttalib ke Mekah, dan akhirnya pada saat itu Abdul Muttalib dinobatkan secara tidak langsung sebagai Raja Mekah. Kenapa saya katakan tidak langsung? Karena pada saat itu Quraisy sepakat di Mekah itu semua kepala suku bisa memimpin. Bisa memimpin. Tidak harus fokus ke turunan Abdul Manaf atau Abdul Dar, tapi mereka Abdul Manaf Abdul Dar ini mereka yang memegang Ka'bah, memegang urusan haji dan jemaah haji, minum dan makannya ini. Tapi pasukan segala macam ini boleh dari mana saja. Tapi dengan kejadian Abdul Muttalib menemukan air Zam-Zam, maka terkerucut lagi masalah orang-orang Mekah. Karena tadi setelah Abdul Dar meninggal, kan kita sudah bilang tadi, kan pecah ya. Abdul Dar kan jadi raja pengganti ayahnya Qusay. Tapi setelah Abdul Dar mati ribut anak-anaknya, akhirnya tidak ada raja. Setelah kejadian air Zam-Zam, secara tidak disadari Abdul Muttalib ditunjuk menjadi raja. Dan inilah sebabnya waktu kita jelaskan tadi masalah pasukan gajah yang datang, Abdul Muttalib kan menjadi raja pada saat itu. Dan menjadi raja justru karena menemukan mata air Zam-Zam ini. Abdul Muttalib pada saat itu mulai naik kedudukannya, namanya jadi tambah baik dan seterusnya. Memang orangnya sangat dermawan. Semua orang boleh minum air Zam-Zam tapi melalui izin dia. Tapi tidak bayar, gitu kan? Dikasih semuanya. Abdul Muttalib mulai berpikir, waktu dia tadi punya anak satu, namanya Harith. Masih ingat nggak? Wah, ngaku-ngaku aja. Baiklah, saya terima. Anaknya tadi satu, Harith, yang disuruh jaga sama dia waktu dia mencangkul kan. Baiklah, si Harith dia pikir, waktu saya tadinya punya anak satu nih, kayaknya kerepotan, gak ada yang bisa bela dia.
Dan seorang raja, salah satu kebanggaannya kalau punya keturunan banyak. Maka dia pada saat itu berazam, bernazar ya, kalau Allah memberikan dia anak laki-laki yang banyak, jumlahnya mencapai 10, dia akan menyembeli salah satunya. Dikorbankan di depan Ka'bah untuk Allah. Enggak ada dalam syariat Nabi Ibrahim alaihissalam ini ijtihadnya, upayanya Abdul Muttalib. Subhanallah, berjalan waktu, istrinya melahirkan, punya anak 16. Anaknya Abdul Muttalib 16. 10 laki-laki, 6 perempuan. Laki-laki yang 10 ini, yang paling pertama tentu ada namanya Harith ya. Kemudian ada, jadi dari 10 ini kita bagi, 6 ini meninggal sebelum masa kenabian, 4 mendapatkan masa kenabian. Dari 10 anak Abdul Muttalib yang laki-laki, ada 6 yang meninggal sebelum fase kenabian, sebelum penobatan Nabi SAW menjadi Nabi. Ini paman-paman Nabi semua ya. Dan ada 4 yang mendapatkan fase atau masa kenabian. 6 orang yang tidak dapat masa kenabian ini tentu dimulai dari Harith tadi, anak pertamanya Abdul Muttalib. Kemudian tentu ada beberapa nama ya, saya sebutkan Harith, Dirar, Hijir, Muqaddam, Zubair. Dan yang keenam Abdullah, ayahnya Nabi SAW. Abdullah ini sebenarnya anak paling bungsu dari Abdul Muttalib, anak ke-10. Anak ke-10 dari 10 anak laki-lakinya ya. Maka 6 orang ini meninggal sebelum masa kenabian. Harith, Dirar, Hijir, Muqaddam, Zubair dan Abdullah. Dan ada 4 orang hidup sampai masa kenabian. 2 beriman, 2 kafir. Yang beriman adalah Hamzah dan Abbas radhiyallahu anhuma. Ini sempat beriman pada Nabi SAW dan mulia. Hamzah bahkan menjadi pimpinan para syuhada, mati syahid mulia di perang Uhud. Dan Abbas hidup sampai setelah Nabi SAW meninggal pun, sampai di zaman Khilafah Umar. Kemudian ada 2 yang hidup di masa kenabian tapi kafir, enggak beriman. Abu Talib dan Abu Lahab ya. Abu Talib ini nama lainnya dia Abdul Manaf, diambil dari nama kakeknya, tapi terkenal dengan Abu Talib. Abu Lahab julukan namanya Abdul Uzza. Dan kita tahu surah Al-Masad turun pada Abu Lahab ini ya. Paman Nabi SAW, benci sekali dengan Nabi, benci dengan dakwah. Nanti akan kita ceritakan kisahnya di pertemuan akan datang. Yang jelas ini 10 orang anak laki-laki Nabi SAW. Kemudian ada 6 orang anak perempuan. Yang pertama Sofiyah. Sofiyah ini ibunya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Dan Sofiyah nanti akan kita ceritakan kisahnya, luar biasa pemberani perempuan ini gitu kan? Dan dia mendidik Zubair bin Awam dengan sangat tegas. Jadi kalau dia jalan, dia membawa Zubair, dia latih di tempat gelap, sengaja dia diam. Kalau Zubair nangis ditinggalin, dibiarin. Karena mau dilatih. Orang-orang semua pada hardik, hai Sofia, kenapa kau gitu kan anakmu? Saya mau dia jadi pemberani. Dan betul-betul jadi pemberani Zubair. Zubair itu di peperangan-peperangannya, kalau teman-teman ikuti ceramah saya di YouTube, ada serial sahabat di antara Zubair bin Awam itu luar biasa. Kalau pasukan lagi berhadapan, dia maju ke depan musuh. Jadi musuh di depan ini, kemudian dia di depannya. Tunggu takbir di belakang, dia serang duluan, sendirian. Luar biasa beraninya, radhiyallahu anhu. Ibunya namanya Sofia, tante Nabi SAW. Dan ini sempat masuk Islam di tangan Nabi SAW. Kemudian ada Ummu Hakim, ada Atiqah, ada Umaymah, ada Arwah dan Bar. Kita masuk sekarang ke masalah, kembali ke mana Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini anak terakhirnya yang ke-10 adalah Abdullah. Dan itu ayah Nabi SAW. Abdul Muttalib kan tadi sudah saya bilang dia nazar, kalau punya 10 anak laki-laki, dia akan korbankan salah satunya kan. Lalu dia datang ke dukun di Mekah, dan dia berkata pada dukun itu, acaklah nama anak-anak saya. Tradisi mereka pada saat itu suka sekali mengundi nasib. Kalau di dalam agama kita disebutkan tradisi mereka namanya tatayur, menggandun nasib sama benda atau sama burung. Orang-orang Arab itu kalau orang Quraisy dulu, mereka kalau mau safar, mereka ambil bulu, kemudian mereka tulis safar. Bulu yang kedua tidak safar, bulu ketiga kosong. Dimasukin dalam kotak, kemudian dia ambil salah satunya tidak sambil tidak dilihat.
Kalau keluar kata-kata safar, dia yakin di perjalanannya aman. Tradisi jahiliyah, mereka salah pada saat itu tentunya. Kemudian kalau keluar tidak safar, mereka tidak boleh safar. Kalau mereka safar berarti kena musibah. Kalau keluar bulu yang tidak ada tulisannya, maka dia ulangi. Ada cara yang lain, sampai dapat safar atau tidak safar ya. Kalau ada tradisi yang lain adalah, kalau mengacak nama, maka mereka menulis nama di batu, lalu batu ini dibalik, kemudian ditaruh lalu diacak, dikeluarkanlah. Kalau mereka butuh sesuatu dengan cara seperti itu, ya. Dan ini ditarik dalam hampir setiap kehidupan mereka, mau beli rumah, mau apa saja selalu ditulis di batu, terus diacak di batu, itu mungkin dinasib dengan itu. Abdul Muttalib datang kepada satu dukun mengatakan, tulis nama anak-anak saya laki-laki ini, semua dari Harith sampai Abdullah, tulis semuanya 10 orang, acak. Siapa yang keluar namanya, itu yang saya korbankan. Dan kalau nama Abdullah selamat, tidak keluar, maka saya langsung eksekusi. Karena Abdullah anak paling bungsu dan paling disayang oleh ayahnya Abdul Muttalib. Seperti itulah. Baik, diacaklah batu ini, diambil batu, keluar namanya Abdullah. Abdul Muttalib berat sebenarnya, ini anak paling bungsu disayang. Musyawarah sama anak-anaknya gimana? Nggak apa-apa ya, acak aja lagi. Acak lagi, yang kedua kali namanya Abdullah lagi. Sampai 3 kali. Namanya Abdullah terus yang diambil, keluar. Padahal ini batu diacak 10 nama. Kata Abdul Muttalib, berarti sudah memang anak ini nasibnya. Bawa Abdullah. Dibawalah Abdullah ini ke depan Ka'bah, ditaruh di atas sebuah batu. Biasanya mereka taruh di situ sembelihan. Taruh kambing, taruh apa, dipegang. Di atas batu itu baru mereka sembelih untuk berhala-berhala gitu kan. Ditaruhlah Abdullah, mau disembelih sama dia. Ikat tangannya, ikat kakinya, angkat pedang, mau disembelih. Orang-orang Quraisy lihat, apalagi yang Abdul Muttalib buat nih. Datang tanya, hai Abdul Muttalib, apa yang kau lakukan? Saya sudah nazar, kalau Allah kasih saya 10 anak, saya sembelih salah satunya. Dan saya sudah acak nama-nama anak-anak saya, yang keluar anak ini. Saya mau jalankan nazar saya. Orang-orang Quraisy bilang, gak bisa, jangan. Mereka berusaha tahan. Akhirnya Abdullah ini ditarik-tarik. Ini. Sampai akhirnya karena ditarik-tarik, ada orang Quraisy yang sempat menarik bagian badannya dan ada yang menarik kupingnya, sampai kuping Abdullah itu sempat luka. Ya. Maka ada julukan sendiri dikatakan Abdullah yang luka kupingnya, gitu. Ayah Nabi SAW. Baik. Pada saat itu orang-orang Quraisy mengatakan, wahai Abdul Muttalib, sadarlah, kalau kau lakukan ini sementara kamu adalah tokoh masyarakat di Mekah, maka akan menjadi sebuah tradisi nanti ini. Akhirnya setiap orang punya 10 anak laki-laki, 1 disembelih. Dan apa kenikmatannya orang kalau sudah punya anak disembelih gitu? Jangan dilakukan. Mari kita berhukum lagi. Cari hakim. Kembali kepada wanita dukun di Madinah, suku Sa'idah tadi. Yang tadi pada saat pertama mau cari air Zam-Zam, mau miliknya siapa air Zam-Zam, kan mereka ke Madinah. Tapi dukunnya kan pergi ke Khaybar, nggak ketemu. Tidak sempat ketemu, akhirnya dapat air dari telapak kaki untanya Abdul Muttalib. Sekarang enggak, mereka pergi lagi ke sana ke Madinah, ketemu sama dukun itu. Tanya, bagaimana nih? Tentu ini bukan kita sedang mempromosikan dukun, dukun haram dalam agama. Setelah Islam datang enggak ada dukun ini. Kata Nabi SAW, siapa yang datang kepada dukun bertanya saja, bertanya. Terka tangannya, terka apa segala macam, tidak diterima sholatnya 40 hari. Yang datang bertanya percaya kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Tapi kita sedang merentet histori pada zaman itu ya. Baik, pada saat itu teman-teman sekalian, dukun ini tanya, berapa dia? Dia itu denda. Berapa dendanya orang di Mekah Quraisy kalau ada yang membunuh? Kata Abdul Muttalib, 10 ekor unta. Jadi kalau orang membunuh, supaya dia tidak dibunuh, dia harus bayar ke walinya orang yang dibunuh 10 ekor unta. Kata si dukun, tulis namanya Abdullah di batu, tulis juga 10 ekor unta di batu yang lain. Balik, acak. Ini ngundi nasib terus ini. Acak. Waktu diacak, kata dukunnya, kalau keluar namanya Abdullah, supaya Abdullah selamat, tambah batu yang ketiga, tulis 10 ekor unta lagi. Sampai Abdullah selamat. Kalau keluar nama unta, nah baru untanya, baru Abdullah selamat. Ditaruh batu 10 ekor unta sama Abdullah, diacak namanya Abdullah keluar.
tambah batu, 20 ekor unta sekarang, 10, setiap batu 10 ya, 10 ekor unta batu kedua, keluar lagi namanya Abdullah. Terus sampai 10 batu. Sampai akhirnya ada 10 batu, semuanya tertulis 10 unta, satu namanya Abdullah. Waktu diacak setelah 10, diangkat keluar namanya Abdullah. Dan ini pastilah 10 batu semuanya unta gitu kan. Semestinya secara rasional gitu ya. Tapi ini pada saat itu keyakinan orang. Abdul Muttalib bilang saya enggak percaya, saya belum puas nih. Coba acak lagi, diacak lagi, diambil unta sampai 3 kali. Kata Abdul Muttalib, baiklah. Kalau begitu saya akan sembelih itu 100 ekor unta. 100 ekor unta. Karena setiap batu 10, ada 10 batu, maka 100 ekor unta. Pada saat itu akhirnya dengan kejadian ini Abdullah selamat dari sembelihan atau dikurbankan. Dan Nabi SAW berkata dalam sebuah hadis, Ana ibnu Zabihain, saya keturunan dari 2 orang yang hampir disembelih. Ismail alaihissalam oleh ayahnya Ibrahim, dan Abdullah oleh ayahnya Abdul Muttalib. Baik, berjalan waktu teman-teman sekalian, Abdullah tumbuh besar dan mulai menjadi seorang pemuda yang cerdas, yang pintar, membantu ayahnya. Maka oleh Abdul Muttalib dinikahkan, dan dinikahkan oleh seorang wanita yang bernama Aminah. Dan Aminah dari turunan Abdul Manaf juga, jadi satu jalur, masih sepupu dengan Abdullah. Hanya saja dari Aminah ini, dari paman-pamannya Aminah itu dari penduduk asli Madinah, dari Aus dan Khazraj, dari suku Ansar di Madinah. Maka Nabi SAW di sini memiliki jalur dari 2 kota suci, Mekah dan Madinah. Pada saat sudah selesai melahirkan, baru menikah, beberapa hari kemudian ada tanda-tanda kehamilan di Aminah. Kemudian Aminah pun sempat melihat di dalam mimpinya pada saat akan melahirkan atau pada saat hamil besar, melihat dalam mimpinya ia bermimpi bayi dalam kandungannya ini menyebarkan cahaya. Dan cahaya itu menyebar ke seluruh muka bumi. Sebagian athar menyebutkan sampai ke Busra. Busra ini wilayah Irak sana, wilayah Persia gitu. Dan dia juga mimpi mengucapkan dalam mimpinya kalimat U'idhuhu billahil azim min kulli syarrin wa min kulli ainin wa min kulli hasid. Wa min kulli hasid. Tidak ada kata-kata ainnya. Artinya aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung untuk bayi ini dari semua keburukan dan iri dengki orang lain. Berjalanlah hamil tersebut. Pada saat berumur beberapa bulan, ada sebagian ahli sejarah menyebutkan sekitar 6 bulan hamilnya Aminah di Nabi SAW dalam kandungan beliau, maka meninggallah Abdullah. Maka Nabi SAW jadi yatim sebelum lahir. Setelah itu Nabi SAW lahir, yang paling banyak dinukil oleh para ahli sejarah 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Sudah kita sebutkan tadi, tahun gajah kejadian Ashabul Fil, dan tepatnya 50 hari setelah kejadian gajah itu, penghancuran gajah, 50 harinya, disitulah lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang perlu kita sebutkan teman-teman sekalian, walaupun sebenarnya menyebutkan ini bukan berarti Nabi SAW membutuhkannya, tidak sama sekali. Nabi SAW jauh lebih mulia daripada tanda-tanda ini. Tapi pada saat beliau lahir, ternukillah di Mekah, di Madinah, beberapa kejadian yang memang ahli sejarah angkat. Yang pertama, kejadian yang unik pada saat Nabi SAW lahir adalah terlihatnya bintang Ahmad namanya. Apa itu bintang Ahmad? Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu meyakini kalau Nabi terakhir yang mereka tunggu di Madinah keluar itu, kalau dia lahir akan kelihatan bintang yang mereka istilahkan dengan bintang Ahmad, dan mereka mengukir-ngukir bintang itu sesuai dengan keterangan dari Taurat. Seperti itulah pemahamannya pada saat itu. Allahu a'lam tentang masalah kebenaran masalah bintang ini, tapi yang jelas kebenaran bintang itu bisa dipercaya atau tidak, karena kita dalam Islam taunya bintang nggak boleh dipercaya gitu kan. Tapi ini pada saat itu dinukil oleh Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhu, penyair Nabi SAW. Kebetulan umurnya dia beda 7 tahun dengan Nabi SAW.
Beliau mengatakan setelah masuk Islam, setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau mengatakan pada hari Nabi SAW lahir, aku kebetulan berada di salah satu benteng Yahudi. Dan naiklah di malam hari kebetulan, salah satu pendeta Yahudi lalu teriak dengan suara keras, wahai Yahudi, hai sekalian kaum Yahudi, sungguh telah terlihat pada malam ini bintangnya Ahmad, dan tidak terlihat kecuali pada saat ia lahir. Dan menurut Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu, memang umurnya beda 7 tahun dengan Nabi SAW, dan pada hari itu memang hari kelahiran baginda Nabi SAW. Yang kedua dinukil oleh para ulama tentang masalah kejadian-kejadian unik adalah Nabi SAW pada saat lagi Aminah melahirkan, maka dikatakan melahirkan tanpa ada rasa kesulitan sedikit pun, jadi sangat mudah. Bahkan sebagian athar menyebutkan Aminah tidak dibantu oleh orang. Tiba-tiba Nabi SAW keluar begitu saja. Dan yang ketiga, pada saat lahir, maka Nabi SAW dalam kondisi mengangkat kepalanya ke langit, seakan-akan orang yang sedang berdoa. Yang keempat, Nabi SAW lahir dalam kondisi sudah terkhitan. Sudah terkhitan. Yang kelima, Nabi SAW lahir juga tanpa terbebani lagi dengan sisa tali pusar, udah nggak ada. Lahir sudah terkhitan, ya, lahir sudah tidak ada tali pusarnya. Sampai poin di sini, sampai poin kelima ini, 4 poin ya, karena poin pertama tadi itu kejadian di Madinah. Jadi 4 poin ini, Aminah melahirkan dengan sangat mudah, Nabi SAW seperti berdoa ke langit, kemudian terkhitan, kemudian tali pusarnya sudah terlepas. Maka Abdul Muttalib, kakeknya, bangga sekali datang, sangat senang pada saat itu. Dia berkata, sungguh pada cucuku atau anakku ini ada perkara besar. Lalu Abdul Muttalib pun membawa bayi Nabi SAW ke Ka'bah saat baru lahir, dan ia yang memberi nama Muhammad. Yang memberi nama Muhammad.